Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran Quran Hadis kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Baik, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu masih sama dengan pembelajaran yang minggu kemarin. Temanya adalah kuatkan iman dengan berbagi. Akan tetapi untuk yang hari ini kita akan mempelajari hadis kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Apakah dari kalian semua sudah ada yang menghafal hadis yang pertama kemarin? Jika masih ada yang belum menghafal, segera dihafalkan ya, karena nanti kalau ada pertemuan tatap muka, maka kalian wajib untuk menyetorkan hafalan masing-masing. Dan untuk hari ini, semua apa yang kita pelajari harus dan wajib ditulis di buku catatan masing-masing. Tentunya dengan catatan atau tulisan yang rapi agar mudah terbaca. Mari kita bersama-sama membaca hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairus shadaqati an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'ifahullahu wa man yastaghni yughnihillahu. Rawahul Bukhari. Artinya adalah dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis yang sudah kita baca bersama-sama adalah dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa orang yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Namun demikian, bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita tidak boleh menerima, bukan seperti itu. Jika ada orang yang memberi hadiah, maka kita boleh menerimanya. Nah, hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Pada waktu itu, Rasulullah menegur salah seorang sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab. Nah, kenapa Umar bin Khattab sampai ditegur oleh Rasulullah? Karena pada waktu itu Umar bin Khattab tidak mau menerima pemberian dari Rasulullah. Maka Rasulullah pun menegur Umar bin Khattab. Sebagaimana sabda dari Rasulullah, yaitu ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu
sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya, maka ambillah, dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dengan demikian, jika ada yang memberi, maka tidak dilarang untuk menerimanya, tetapi dilarang untuk meminta-minta. Karena meminta-minta itu dilarang keras dalam syariat, kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat terpaksa atau mendesak. Rasulullah mengilustrasikan akibat meminta-minta bahwa seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini menggambarkan bahwa meminta-minta itu tanpa ada kepentingan yang sangat mendesak adalah suatu kehinaan yang berakibat dosa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pun bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka ia seolah-olah memakan bara api. Nah, sekarang kita kembali lagi ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nah, di hadis tersebut juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Maka mulailah berinfak dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri, lalu orang yang menjadi tanggungan kita. Berinfak untuk diri sendiri itu lebih baik daripada selainnya. Rasulullah dalam hadisnya bersabda, mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuknya, jika ada sisa, maka untuk keluargamu. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah pun bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak atau seorang hamba, 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Maka yang lebih besar ganjarannya atau pahalanya ialah 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Sedekah atau infak terbaik itu adalah setelah tercukupinya kebutuhan dari keluarga, dan yang berhak mendapat nafkah lebih awal adalah keluarga terdekat dan orang-orang yang menjadi tanggungan. Selanjutnya, dalam hadis yang kedua juga Allah mengabarkan bahwa akan memelihara orang yang memelihara dirinya atau ifah, dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya atau qanaah. Ini terlihat dalam kalimat, maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Itulah bukti bahwa orang yang ikhlas menerima ketentuan bahwa rizki itu dari Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Nah, perilaku seperti itu hanya akan lahir dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Oleh sebab itu, berinfaklah, karena infak merupakan bukti dari keutamaan iman seseorang. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu mencatat semua materi yang kita pelajari pada hari ini di buku tulis Quran Hadis. Untuk tugas pada hari ini adalah hafalkan hadis kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Hafalkan lafalnya dan juga artinya.
Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Selalu jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.